di sini. Alhamdulillah berani sholat wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wasallam. Disyukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena dengan limpahan rahmatnya kita semua bisa berkumpul dalam rangka mempresentasikan penyebaran pemahaman dan penerapan disiplin positif. Kemudian langsung saja saya mulai. Ini adalah salah satu rangkaian tugas saya di pendidikan guru penggerak angkatan 9, yaitu menyebarkan pemahaman dan penerapan disiplin positif. Nah, pasti disiplin positif kita sudah sering dengar ya Ibu, buku semuanya. Nah, ada juga di PMM, disiplin positif di sekolah. Nah, ini disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, ini ada pernyataan pemantik. Setuju atau tidak setuju hukuman dapat mendisiplinkan anak? Apakah setuju atau tidak setuju? Disiplin, ada yang setuju dan yang tidak setuju. Kemudian yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju atau tidak setuju? Setuju. Memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar siswa. Setuju. Rata-rata setuju nih ya. Perubahan paradigma. Nah, ini ada semacam kegiatan kepalan tangan. Sobeklah cari kertas kecil, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda tersebut dengan segala daya dan kekuatan. Buatlah sebuah kepalan. Nah, teman Anda akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. B bisa saja membujuk, mengancam, menghardik, merayu, menyuap, dan apa saja agar dapat membuka kepalan tangan Anda. Apa yang terjadi? Apakah ibu-ibu semuanya akan membuka kepalan tangan atau mempertahankan? Tergantung bagaimana cara kita mengontrol diri. Nah, apakah kita kuat dengan rayuan itu, dengan suapan? Nah, itu merupakan bisa saja terbuka, bisa juga tidak. Nah, tergantung cara kita mengontrol diri. Cara kita merayu, tergantung cara kita mengontrol diri. Apakah kita terpengaruh atau tidak, atau kita ada juga sesuai dengan kekuatan. Kalau sesuai dengan satu, tidak mampu mengembangkan tulisannya. Ya, bersikeras. Iya, itu sesuai dengan pendirian kita. Apakah kita kuat pendirian, apakah kita gampang untuk membuka dengan gara-gara rayuan atau dihantam dan sebagainya. Itu tergantung kontrol kita sendiri. Nah, kemudian di sini ada bagan disiplin positif, tapi itu kurang jelas, jadi saya bacakan saja. Disiplin positif yang pertama, Anda tidak bisa mengontrol orang lain hanya dengan mengontrol diri Anda. Jadi kita tidak bisa mengontrol orang lain, tapi kita bisa mengontrol diri sendiri. Kemudian makna disiplin, belajar kontrol diri dengan menggali potensi agar tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Kemudian yang kedua, semua perilaku memiliki tujuan. Kemudian model berpikir, menang, kolaborasi, dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Nah, terus ada 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol guru atau diri kita. Yang pertama itu sebagai penghukum. Nah, di kelas biasa guru kita kadang sulit memposisikan diri kita. Biasa kita sebagai penghukum anak-anak. Kemudian yang kedua, pembuat rasa bersalah anak-anak. Jadi kadang kita membuat anak-anak itu merasa bersalah. Terus ketiga, ada namanya posisi sebagai teman. Keempat, sebagai pemantau. Dan yang kelima, sebagai manajer. Nah, kemudian salah satu disiplin positif juga itu adalah namanya segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu ada 3 langkah. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nah, terus nilai-nilai universal itu ada namanya keyakinan kelas. Kalau di PMM biasa kita tahu itu kesepakatan kelas kayaknya. Ada juga keyakinan kelas. Kemudian ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama itu bertahan hidup. Kedua, penguasaan. Ketiga, kasih sayang dan rasa terima. Kesenangan dan kebebasan. Nah, apakah makna disiplin? Bisa nih ibu baca ya. Disiplin berasal dari bahasa Latin disiplina yang artinya belajar. Kemudian makna dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Sokrates dan Plato. Saya lanjut. Nah, nilai kebajikan yang ada di Indonesia, khususnya pelajar ini, bisa kita tahu itu di profil pelajar Pancasila. Ada 6, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Teori motivasi hukuman dan penghargaan dan restitusi. Nah, tadi hukuman mendisiplinkan siswa. Nah, kebanyakan bilang setuju ya. Terus penghargaan meningkatkan motivasi
siswa. Nah, di sini kita akan bahas sebenarnya betul atau tidak kalau menurut teori yang ada. Teori motivasi perilaku siswa ada 3. Ada 2, motivasi eksternal dan internal. Kalau eksternal itu bagaimana? Eksternal itu biasa untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Jadi biasa anak-anak itu termotivasi melakukan sesuatu biasanya untuk menghindari hukuman, terus untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Itu motivasi eksternal atau dari luar atau dari pihak luar. Umpamanya siswa berangkat ke sekolah itu motivasinya apa? Nah, kadang motivasinya supaya tidak dapat hukuman. Terus yang kedua, kadang juga supaya mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang jarang kita dapatkan itu adalah motivasi internal atau dari dalam diri siswa sendiri. Nah, apa itu motivasi internal? Yaitu motivasi untuk menghargai diri sendiri. Nah, itu katanya saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Jadi itu motivasi dari dalam dirinya siswa sendiri. Nah, itu yang harus guru ciptakan supaya anak-anak memiliki motivasi internal, bukan hanya eksternal saja, takut dihukum atau untuk mengharapkan imbalan dan ujian. Nah, itu itu lebih ke eksternal. Nah, ini ada kata-kata dihukum oleh penghargaan. Jadi sebenarnya sebuah penghargaan itu sama saja dengan hukuman, tapi hukuman dalam hal yang positif. Sebenarnya penghargaan itu juga malah bisa membuat anak-anak itu motivasinya berkurang juga, karena ini yang kita lihat pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Jadi anak-anak kalau tidak dipuji dia tidak akan melakukan. Nah, itu sama saja penghargaan itu seperti hukuman. Susah ini yang Anda baca. Tidak bisa baca. Bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman. Dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan dari tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Nah, itu jadi penghargaan itu berlaku sama seperti hukuman, karena sifatnya apabila kita melakukan sesuatu maka ada imbalannya. Sama dengan hukuman, apabila kita melakukan kesalahan pasti ada hukumannya. Nah, itu sebenarnya itu sama dengan hukuman, cuman dia dalam segi yang positif. Tapi juga penghargaan itu tidak bisa kita kasih terus-menerus ke siswa. Karena dia efeknya itu jangka pendek dan jangka panjang. Jangka pendeknya apa? Di akhir jangka panjangnya itu kalau seandainya dia tidak dikasih penghargaan maka dia tidak akan mau melakukan. Nah, itu negatifnya seperti itu. Nah, itu. Nah, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hubungan. Tidak efektif yaitu tadi kalau tidak dikasih penghargaan, anak tidak mau mengerjakan. Terus penghargaan merusak hubungan. Hubungannya bagaimana? Contohnya dengan siswa yang lain loh. Kalau ada satu orang dikasih penghargaan, mungkin yang lain iri atau bagaimana, akhirnya bukan malah mereka berlomba-lomba untuk supaya mendapatkan juga penghargaan, tapi malah namanya membenci yang dikasih penghargaan atau tidak. Motivasinya berbeda toh, dia melakukan sesuatu hanya untuk dipuji, hanya untuk diberi hadiah atau penghargaan. Bisa juga sebenarnya merusak karakter siswa itu. Nah, itu nih sekarang karena pendidikan kan semakin berkembang toh seiring zamannya, jadi guru juga kasihan harus menyesuaikan dengan memang zamannya anak-anak. Ada kalau kita bilang tuh kodrat zaman dan kodrat alam, karena beda zamannya dengan dulu ke sekolah dengan sekarang. Nah, alamnya juga dulu belum ada gadget, sekarang sudah ada gadget, jadi kita harus menyesuaikan. Nah, dihukum oleh penghargaan juga bisa menurunkan kualitas. Penghargaan juga bisa mematikan kreativitas anak. Penghargaan mengurangi motivasi itu. Tadi yang saya bilang, penghargaan menurunkan kualitas. Jadi kualitasnya anak-anak, kualitas kerjanya atau motivasi kerjanya itu hanya untuk diberi penghargaan. Kreativitasnya juga kurang. Kemudian, akhirnya apa saja yang kita lakukan untuk memberi penghargaan itu? Beri pengakuan secara khusus, beri pengakuan secara pribadi, kemudian secara bergantian pada semua murid. Jadi jangan cuma yang dapat nilai bagus saja. Mungkin yang dapat nilai kurang juga kita harus beri penghargaan juga, harus beri pengakuan secara bergantian. Terus secara konsisten. Jadi jangan cuma hari itu saja. Jadi setiap kita mengajar harus kita kasih pengakuan bagus, tingkatkan lagi, bagus sebenarnya kurang.
terus fokus pada proses. Jadi jangan kita fokus pada hasilnya, tapi pada proses anak ini, bagaimana dia belajar, bagaimana dia berproses untuk mendapatkan hasilnya itu, walaupun hasilnya sebenarnya kurang, tapi yang kita lihat ini prosesnya. Nah ini mencatat 1000 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi, itu termasuk hukuman atau konsekuensi? Kalau konsekuensi itu apa yang sudah kita sepakati. Nah, apa yang sudah kita sepakati itu konsekuensi. Nah, kalau hukuman itu apa yang kita berikan? Berarti hukuman. Nah, berarti hukuman. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Apakah itu cocok dengan kesalahannya? Nah, itu hukuman atau konsekuensi? Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang dicoret-coret. Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Iya. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Lari mengelilingi lapangan basket karena terlambat pelajaran PJOK. Konsekuensi, Mak. Karena ada Sekarang kita lihat ya. Yang pertama tadi betul, hukuman. Menulis tidak boleh itu sekarang namanya menulis 100 kali 1000 kali. Nah, itu namanya hukuman. Terus lari mengelilingi lapangan basket karena terlambat hadir di sekolah, hukuman. Terus push up, itu juga hukuman. Mengganti kertas, konsekuensi karena kesalahannya sendiri. Terus membersihkan tumpahan air juga konsekuensi karena kesalahan sendiri. Murid disuruh tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Kemudian yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit. Konsekuensi karena sesuai dengan pelajarannya PJOK. Nah, jadi itu harus kita bisa membedakan namanya hukuman dan konsekuensi. Nah, ini hukuman. Hukuman itu contohnya menyakitkan, terus murid tidak nyaman untuk waktu jangka panjang, korban mendapatkan keadilan. Nah, murid akan tersakiti, perilaku agresif, pasif dan agresif meningkat. Jadi biasanya kalau kita kasih hukuman, anak-anak itu malah lebih agresif, bukannya malah berubah, tapi malah menjadi-jadi. Itu kalau identitas hukuman. Kalau konsekuensi memang itu seharusnya harus terjadi karena konsekuensi dari perbuatan yang dia lakukan. Korban bisa diabaikan, murid dibuat tidak nyaman. Nah, sekarang restitusi. Restitusi merupakan pilihan. Restitusi itu untuk menguatkan murid dalam waktu jangka panjang. Keyakinan kelas. Keyakinan kelas sudah sering kita dengar ya? Iya. PMM. Keyakinan kelas. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Untuk mendukung motivasi intrinsik kembali ke nilai-nilai keyakinan lebih menggerakkan seorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Karena biasanya peraturan itu cuma dibuat dari satu pihak saja. Kalau keyakinan kelas kan kedua belah pihak, dari murid mengusulkan keyakinan apa saja yang harus dilakukan, kemudian guru menyetujui atau disetujui sama-sama. Guru yang menghandle prosesnya pembuatan keyakinan. Peraturan itu biasa terdiri dari kalimat negatif, tidak boleh. Nah, biasanya kan gitu ya, tidak boleh makan di kelas, tidak boleh ribut, tidak boleh merokok, tidak boleh minum. Kalau keyakinan kelas dia kalimatnya bersifat positif atau bersifat nilai-nilai dilanjutkan. Contohnya tanggung jawab, menghormati orang lain, terus berkomitmen, keselamatan, kesehatan, menghormati orang lain, bersabar. Nah, itu contohnya. Kebutuhan dasar manusia ada 5: kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, bertahan hidup, kesenangan, dan kebebasan. Nah, ini 5 posisi kontrol guru tadi. Yang pertama itu membuat rasa bersalah. Biasa kalau posisi kontrolnya kita di kelas, ketika kita mengucapkan kata-kata seperti itu, ibu guru kecewa sekali sama kamu. Nah, itu berarti posisi kita sedang menjadi membuat rasa bersalah. Ibu kecewa sekali sama kamu tidak bisa ini. Nah, itu sebenarnya tidak boleh.
Nah, tidak boleh karena pasti ada apa namanya efeknya sih soal bahasanya toh ibu kecewa sama kamu ya seharusnya ada nanti di manajer ada ya kemudian penghukum penghukum kamu itu tidak pernah betul kerjaanmu nah itu kita menjudge anak-anak atau menghukum dengan kata-kata itu juga tidak boleh kemudian teman ayo anak-anak demi ibu ini kalian ayo semangat nah itu teman karena kita mencoba untuk dekat sama anak kemudian pemantau kamu sudah kerjakan PR belum kamu sudah ini belum kamu sudah itu belum nah itu pemantau jadi boleh kita memantau anak teman pemantau sebenarnya ini demi ibu itu teman ayo kita demi ibu kita membaur nah itu demi ibu. Bagus sekali. Iya demi ibu berarti dia berbuat kayak tadi saya. Iya demi ibu. Saya jawab. Nah itu kan itu posisi. Kadang kita lakukan, kadang tidak. Nah betul itu. Kan itu posisi ada 5 posisi di dalam kita mengajar di kelas yang kadang-kadang kita lakukan. Nah itu masalah tidak setiap saat mungkin apa namanya kayak demi ibu memang itu sebenarnya tidak boleh toh nah tapi kan mungkin kadang-kadang kita lakukan jadi mungkin saat itu posisinya kita dalam kontrol teman kemudian dalam kontrol penghukum atau membuat rasa bersalah itu kadang kita lakukan kalau menurut saya mungkin kalau tugas begitu ke dia saja bisa mungkin iya kalau untuk di dalam kelas mungkin nanti dia konsisten kita secara guru dan ibu kasih nyata dia nah itu bisa juga itu kepentingan kita misalnya mengerjakan tugas baru dia tidak kerjakan hanya yang lain kerjakan baru kita bilang ke ibu tidak kayak begini contohnya ayo kerjakan kalau kamu tidak kerjakan nanti ibu yang dimarahi nah gitu terus ayo pertama masuk di kelas kalau kamu tidak masuk di kelas nanti ibu yang dimarahi sama kepala sekolah nah itu jadi melakukan sesuatu demi gurunya demi ibu tapi mungkin memberikan gambaran kepada anak ini yang mau masuk kelas besok saya masuk karena dia ada ketakutan sama kepala sekolah iya bukan yang tugas tapi itu poin lainnya mungkinnya pendekatan bisa juga saya memang sudah dekat ada nggak maksudnya kalau di contohnya seperti itu mungkin ada juga konteks yang teman dalam artian kita akrab sama siswa toh nah itu juga ada mungkin teman yang positif teman yang negatif salah satunya yang negatif itu toh yang tadi ayo nih masuk di kelas kalau tidak nanti ibu yang dimarahi sama kepala sekolah itu mungkin itu contoh teman alasan yang bilang iya alasannya sampai dia harus masuk jangan sampai mengatakan bahwa karena takut sama kepala sekolah hanya kan di suatu keadaan kadang kita keluarkan seperti itu iya sering saya lakukan itu nah iya karena misalnya tidak mau masuk kapan kepala sekolah dapat tahu kadang seperti ada satu keadaan atau satu kejadian yang posisi lain hanya kepala sekolah diperiksa nah iya bisa juga seperti itu ya karena ibu juga diperiksa kalian juga diperiksa nah itu juga kan kata-katanya tidak harus seperti itu tidak harus demi ibu gitu tidak tapi keadaannya terus pemantau tadi itu sudah ya kamu sudah makan belum sudah kerjakan PR belum nah itu posisi pemantau kemudian manajer nah, manajer itu contoh kalimatnya bagaimana cara kamu supaya kamu bisa perbaiki kesalahanmu nah, ini yang paling bagus dalam posisi kontrol guru itu yang paling tinggi manajer kemudian penghukum tadi juga sudah kamu ini selalu paling terakhir datang sekolah kamu ini selalu terlambat kamu ini selalu gini walaupun kita tidak menghukum dengan fisik tapi kita menghukum dengan kata-kata dengan adil jadi itu tadi posisi kontrol ini bisa dilihat dari kata-katanya nah nanti kalau kita buka di internet atau kita buka di PMM itu mungkin ada contoh katanya oh kalau kita bicara seperti ini berarti posisi kontrolnya kita lagi jadi penghukum, lagi jadi teman, lagi jadi manajer nah itu ada memang kata-kata contohnya nah ini nah kalau kita mau jadi manajer harus kita namanya melakukan segitiga restitusi ini penting sekali nah ibu guru apalagi yang untuk guru BK apalagi guru BK ini segitiga
3 restitusi itu adalah bagaimana cara kita menyelesaikan permasalahan siswa. Ada namanya 3 tahapan. Tadi di awal tadi saya bilang. Nah ini. Yang pertama itu validasi kebutuhan. Yang ketiga menanyakan, yang kedua menstabilkan identitas. Oh, salah. Yang pertama menstabilkan identitas, kemudian validasi kebutuhan atau kesalahan, kemudian yang terakhir menanyakan keyakinan. Jadi kalau seumpamanya ada anak yang bermasalah di kelas, atau mungkin dia lakukan kesalahan toh, mungkin kayak suka datang terlambat, nah baiknya kita panggil juga Pak. Sebenarnya sudah betul yang biasa kita lakukan di sini, hanya mungkin tidak urut ininya, tahapan-tahapannya. Yang pertama itu ada namanya menstabilkan identitas. Jadi kita tanya, Ibu dengar kamu ini kamu ini sering terlambat di sekolah. Kenapa? Nah itu namanya kita menstabilkan identitas atau apa namanya? Identitas. Yaitu intinya kita apa nanti bahasanya menstabilkan identitas, bahasa lainnya kayak kita ini kalau kita Sosialisasi ya. kan sosialisasi kalau kayak kita ini kalau punya sudah kamu ini begitu validasi tapi ada nanti itu validasi ini kayak kita Ibu dengar kamu sering terlambat itu tidak kalau tapi ya Bu kenapa kamu sering terlambat, nah itu kita stabilkan itu kalau tidak ini kesalahan dia lakukan atau tidak, nah itu tahapan pertama kenapa penyebabnya apa. Terus yang itu tahap pertama. Terus tahap kedua itu validasi tindakan yang salah atau validasi kebutuhan. Kamu tahu tidak yang kamu lakukan itu salah atau benar? Dia jawab salah, makanya dia salah. Atau mungkin bagi dia jawabannya benar. Betul ini Bu kalau menurut saya, tapi sebenarnya salah. Hanya mungkin kan dia merasa benar. Itu tahapan kedua. Iya itu dia. Nah, jadi bagaimana cara gurunya supaya kita terus menanyakan supaya ini anak betul-betul mengakui kesalahannya. Jangan sampai malah kita yang distabilkan, bukan kita yang menstabilkan anak. Kok ada biasanya anak yang begitu kan? Validasi tindakan yang salah itu dengan cara seperti itu. Kamu tahu tidak yang kamu lakukan itu sama ibu. Terus kita tanya, jadi bagaimana usaha kamu supaya kamu bisa memperbaiki kesalahanmu? Makanya mungkin dia sempat terlambat di sekolah kok. Makanya dia bilang, oh nanti saya akan tidur cepat dulu, saya akan begadang main HP. Itu cara kita memvalidasi tindakan yang salah dan meminta siswa untuk cara dia memperbaiki kesalahannya. Bukan kita yang memberi solusi, tapi kita sama-sama mencari solusi. Nah, dan kalau bisa solusi itu dari anak, karena dia akan melakukan. Kemudian yang terakhir itu keyakinan, menanyakan keyakinan. Kita tanya, kan tadi kita sudah buat keyakinan kelas. Kita tanya, ini yang kamu kerjakan sudah sesuai belum dengan keyakinan kelas yang dibuat? Kalau dia bilang belum, itu kita tanyakan apa saja keyakinan kelas yang sudah dibuat. Kemudian tadi menanyakan mulai kapan kamu akan melakukan perubahan yang solusi yang sudah dibuat tadi, mulai kapan, mulai besok gitu. Terus terakhir kita kasih apresiasi. Baiklah, terima kasih karena kamu sudah mau mengakui kesalahanmu, kamu sudah mencoba mencari solusi dari kesalahan yang sudah kamu buat. Nah itu namanya apresiasi. Nah itu namanya segitiga restitusi. Jadi kalau umpamanya tidak selalu harus dilakukan dengan mereka udah di kelas, balik kelas kalau ada siswa yang bermasalah bisa dipanggil, terus guru mapel juga bisa. Mungkin di mapelnya dia jarang masuk atau sering bolos, itu bisa dipanggil. Jadi siapa saja bisa melakukan posisi kontrol manajer untuk melakukan segitiga restitusi. Jadi kalau kita sudah melakukan segitiga restitusi ini bisa kita dikatakan sebagai manajer dalam arti pendidikan. Nah ini ada kata-katanya tadi lah, menstabilkan identitas. Guru berkata, berbuat salah itu manusiawi. Ibu juga manusia biasa, ibu juga pernah salah, sering juga buat kesalahan. Nah, kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang salah dan siapa yang benar. Nah ibu bapak lebih tertarik untuk menyelesaikan permasalahan kamu. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus menerus, kamu bersikap baik pada dirimu. Nah ini contoh kata-kata untuk menstabilkan identitas. Jadi kita tidak menjatuhkan anak, tapi kita sama-sama mengakui kayak kita juga manusia biasa, pasti pernah buat salah. Nah itu contoh untuk penstabilan identitas. Terus validasi tindakan yang salah. Kamu pasti punya alasan kenapa melakukan. Nah itu terus kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan. Nah, apa yang penting buat kamu?
Maka kamu belajar cara lain untuk mendapat apa yang kamu butuhkan tanpa harus mengukur temanmu. Mungkin ini kata-katanya baku, jadi kita bisa nih susun sendiri. Terus menanyakan keyakinan. Nah, tadi itu apa nilai yang kita percaya di kelas atau sekolah kita, apa nilai-nilai universal yang kita sepakati. Oke? Ini apa tadi? Apa nilai kita? Enggak, tadi kan ini untuk menanyakan kita, tadi ini segitiga diskusi. Yang pertama menstabilkan identitas. Contoh kata-katanya itu nih, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Namanya kita kayak apa ya? Mengangkat. Jangan kita menjatuhkan, tapi kita mengangkat anak kau supaya dia tidak down. Biasa kan ada anak yang kalau dimarahi bukan biasa sih, banyak anak yang itu kapan dimarahi dia semakin menjadi ya betul, pembunuhan karakter. Jadi jangan kita jatuhkan, tapi kita angkat. Seperti itu contohnya, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Kita tidak ada manusia sempurna. Ibu juga pernah melakukan kesalahan, tapi apa sesuai dengan masalahnya. Itu contoh menstabilkan identitas, itu tahapan paling pertama sekali. Terus yang kedua, kita tanyakanlah perbuatannya itu salah atau benar, yaitu validasi kebutuhan atau validasi tindakan yang salah. Contohnya, kamu pasti punya alasan kenapa kamu sering terlambat, kenapa kamu pukul temanmu, kenapa kamu buang sampah sembarangan, atau kamu rusakkan ini, pasti ada alasanmu. Ini loh Bu, gara-gara dia begini. Jangan langsung kita menjudge anak itu salah. Terus itu yang terakhir, menanyakan keyakinan. Keyakinan yang sudah dibuat, keyakinan di kelas atau kelas sekolah. Jadi Bapak Ibu bisa nih nanti bikin keyakinan di kelasnya. Kalau wali kelas bisa bikin keyakinan di kelas, guru mapel juga bisa. Keyakinan kelas, mata pelajaran, matematika, bahasa Inggris. Jadi setiap pelajaran beda-beda keyakinan kelasnya. Bisa juga setiap kelas juga beda. Keyakinan sekolah juga ada. Nah itu tanggung jawab, saling menghormati, saling menghargai. Ya? Ada mungkin yang ingin didiskusikan atau kurang jelas mungkin, atau tambahan mungkin dari yang tadi saya kasih. Iya betul. Betul. Saya sendiri pun tahu itu nih. Mungkin teori kita dapat banyak, tapi pelaksanaannya itu atau mungkin kita hanya laksanakan satu kali, habis itu sudah tidak lagi. Itu yang memang kalau bicara saya itu gampang, tapi itu penerapannya atau pelaksanaannya itu kadang kita betul, keadaan juga tahu posisinya. Mungkin dalam waktu itu kondisi kita lagi tidak stabil, akhirnya kita yang malah emangnya tadi kita kasih sama foto dulu. Nyatanya tahu ini. Iya. Siapa tahu ada yang mau foto-foto kebetulan aksi nyata. Tapi begitu banyak Stop memang foto kau nanti kalau dapat topik yang sesuai. Saya tutup dulu deh. Terima kasih Ibu semuanya atas waktunya, atas partisipasinya, atas semangatnya. Semoga dengan saya bagikan ini kita belajar sama-sama, kita bisa menerapkan dalam bagaimana kita mengajar, dalam pembelajaran kita di sekolah. Mengembangkan pemahaman dan penerapan disiplin positif. Disiplin positif ini bukan cuma untuk siswa ya, tapi untuk kita semua, ya, untuk kita guru-guru khususnya. Karena pendidikan itu adalah tujuan pendidikan yang sekarang adalah selamat dan bahagia. Jadi semua pendidikan yang terjadi di sekolah itu harus berpihak pada murid. Jadi guru tidak dapat apa-apa. Jadi tujuannya pendidikan ini hanya untuk murid. Ibarat ini guru tidak dapat apa-apa, cuma murid. Kalau kata kasarnya dari Ki Hajar Dewantara itu ada kata-katanya, guru itu menghamba pada murid. Kalau mungkin Tuhan selain Allah, tuh kita menghamba itu pada murid, karena memang tujuan satu-satunya pendidikan itu cuma untuk murid.
pendidikan yang berpihak pada murid. Ini sudah tidak ada, itu sudah tidak ada apa-apa. Jadi tanpa tanda jasa. Iya, Itu lah namanya. cocok itu guru tanpa tanda jasa karena memang tidak ada punya apa-apa kita. Oke, ini Saya lupa kalau belum dibayarkan hari ini mau bayar PGRT. iya. Oke, terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jam kita? Pasti ada di surat topik. Bagaimana cara? Kontrol emosi. Kok ada nanya yang nanya kita dewa. Contohnya Hamka, ada kamu dulu. Gua makan sendiri semakin. Udah mengenai experience kemarin sudah. Kita suaranya Nah itu juga yang sama kadang kita juga nggak bisa kontrol emosi. Nah, nggak bisa juga kita kontrol siswa. Memang gue senang ya, aku dari sini karena makan dulu tempat pagi. Dia minum itu bawang, air bawang kasih nasi minum air bawang. Kalau bawang sini dipakai jam 6. Ayo ke bawang tapi ada bus, udah makan air bawangnya kan ini. Tidak ada apa-apa. Kopi ada bus, udah makan kopinya. Memang yang bawang. Beda-beda sih. Beda-beda. Bawang mentah. Yang dia emosikan karena dia berdiri Iya. di depan pintu Kan soalnya tidak cocok. harus dia ngomong adakan Gitu, ada yang tidak cocok. Saya sama dia kemarin, ada tulis dia dorong. Dan dia tulis tapi saya bilang kenapa begitu? Maksud saya sangka kalau ada apa-apa siapa yang mau tanggung jawab? Kalau seandainya macam yang saya bilang pagi kemarin tuh, kalau memang apa namanya lagi ini mending kita keluar kelas dulu. Ya kita keluar dulu, biarkan dulu siswa juga tenang, kita juga tenang. Nah kapan kita sudah bisa mengendalikan emosi, kita panggil lagi tuh anak. Contohnya kita panggil nih Hamka, tanya kenapa kamu suka begini. Nah kita lakukan kita itu segitiga restitusi kalau sesuai dengan teori. Tapi mungkin pelaksanaannya kan, kadang juga kita marah-marah, kadang juga kita tidak kuat nih, tidak bisa mengontrol lagi silakan. Iya betul. kemarin bukan siapa fungsinya sudah mengatakan kan biasanya itu kalau guru sampai sebentar yang mengajar didapatkan itu siswa bermasalah itu orang menghargai guru dia harus panggil dulu. Iya. Ini tidak langsung datang di kantor dengan sebaliknya dengan emosinya panggil saya selesaikan dulu sebenarnya harus selesai Gurunya gurunya yang selesaikan dulu dia panggil dulu kenapa kamu berbuat seperti itu apa tujuannya kalau tanya saya seperti itu dia panggil baik tapi dia kan langsung emosi langsung apa iya akhirnya kemarin saya ribut pas saya keluar panggil itu Hamka dulu kesimpulan yang diambil adalah dia harus dicari gue sudah kan lagi jalan belum sampai di kelas minta maaf ya gue sudah sadar mereka yang berjalan selesai minta maaf baru tapi itu bukan kelasnya Hamka. bukan ibu Elis sudah mengajar dalam semua Hamka dari situ itu dari dia bilang ibu Elis saya bilang adakah bu guru adakah ya ibu Elis yang musikan itu kenapa dia ketemu saya adakah Pertemuannya dia langsung ke kepala sekolah ya, tapi dia jelaskan kok daripada terjadi hal-hal yang ada Kira-kira itu perbuatannya Hamka yang bilang ada kan kalau yang ibu-ibu kita itu hal yang biasa atau hal yang memang kurang ajar? karena itu kan bahasa di sini kan kayak bahasa ngejek kebiasaan. Di sini kalau ada cuma ada kita tahu ada di sana ngejek. Itu juga bukan dalam bukan lagi kelasnya Hamka. Kalau soalnya siswa yang ya itu nih juga mungkin toh karena kan namanya sekarang ini tidak ada nih bilang namanya pengumpulan atau mungkin kalau ini kalau apa nih sesuai dengan kita ini nah itu mah kita di kantor kita tanya kan sudah betul kita ini ya karena Bu Elis juga mungkin disitu dulu emosinya tidak terkontrol akhirnya terjadilah ya terjadilah hal yang seharusnya tidak kita ini mungkin juga saya rasa bukan cuma Bu Elis toh dan cuma Bu Elis mungkin yang pernah meluap-luap kita juga semua dipakai tapi ya namanya begitu tidak bisa dihindari ya karena kita nggak bisa kontrol orang lain toh apalagi anak-anak ini banyak baru karakternya beda-beda jadi bagaimana cara kita nggak bisa kontrol orang lain itu melakukan apa jadi kita yang harus mengontrol diri mungkin ya emosi pasti tapi kita usahakan jangan sampai memukul jangan sampai main takut
Gini, bagus. Kalau yang ini mungkin sudah terlanjur ya. Ini temanya udah nggak apa-apa kan kok diselesaikan juga di kepala sekolah. Sudah gurunya juga sudah minta maaf, sudah maaf-maafan. Ya semoga tidak terjadi lah. Hanya itu memang itu sekarang anak-anak dengan kondisi anak-anak yang begitu dan tujuan pendidikan yang berpihak pada murid kayak bagaimana pendidikan yang berpihak pada murid dengan Siswa tidak punya karakter. siswanya seperti itu, jadi bagaimana caranya? Teori perilaku manusia itu ada dua, motivasi ada dua, eksternal dan internal. Kalau eksternal itu dari pihak luar, contohnya untuk menghindari ketidaknyamanan atau menghindari lingkungan, motivasinya itu. Terus motivasi yang kedua, eksternal yang kedua, supaya mendapatkan imbalan dari orang lain atau pujian. Terus yang kalau motivasi internal itu untuk menghargai diri sendiri. Nah, ini motivasi internal yang jarang anak-anak dapatkan, kurang motivasi dari dirinya. Atau pasti contohnya dia pergi ke sekolah, motivasinya apa? Supaya tidak itu, supaya didapat pujian dari guru. Nah, itu eksternal dari luar. Tapi motivasi untuk diri sendiri kayak supaya saya dapat pelajaran, supaya saya dapat ilmu, nah saya menghargai diriku, itu kurang. Kurang. Saya bertanya. Iya. Terima kasih. Dari ketiga motivasi tersebut yaitu dua motivasi eksternal dan internal. Untuk bimbingan anak-anak itu masuk di motivasi apa? Kalau bimbingan anak-anak itu eksternal, karena dia dari luar motivasinya. Tapi justru dengan bimbingan itu kita bisa memunculkan motivasi internalnya siswa. Karena mungkin kita dukung dari luar, akhirnya muncullah dari dalam dirinya. Oh iya, ternyata betul dia bilang ibu. Akhirnya muncullah motivasi dalam dirinya supaya akhirnya dia menghargai dirinya sebagai seorang pelajar, sebagai seorang murid. Dia menghargai dirinya, bilang oh ternyata memang saya perlu ilmu. Nah, itu bisa dari dukungan motivasi eksternal. Ada lagi, Tidak di kamera lagi. nah itu didukung oleh penghargaan. Tadi itu namanya penghargaan juga, ini bisa juga disebut sebagai hukuman. Nah, itu dia sama istilahnya dengan hukuman, karena itu kalau hukuman itu kan negatif, tapi kalau penghargaan ini hukuman yang bersifat positif. Mungkin sebenarnya positif, tapi efeknya jadi siswa melakukan apa-apa hanya supaya untuk mendapat penghargaan. Terus bisa juga mematikan kreativitasnya siswa. Jadi kalau penghargaan bisa juga disamakan dengan sebuah apresiasi. Apresiasi beda sebenarnya gitu. Ada nih. Dia bisa, nah ini apresiasi. Nah, dia namanya bentuk program kebajikan, penghargaan dan apresiasi. Nah, kita ubah yang penghargaan menjadi apresiasi. Kalau penghargaan mungkin kan berbentuk barang ya, atau berbentuk ini, tapi kalau apresiasi dia berbentuk gak kalimat. Nah, tapi dia juga harus ada ininya, syarat-syaratnya. Dia memberi pengakuan secara khusus. Oh kamu bagus. Saling cari. Secara pribadi juga mungkin kita tulis di buku. Kerjaan sudah bagus, perlu ditingkatkan. Terus harus kepada semua murid secara bergantian. Kita tidak bisa memilih siswa harus, walaupun mungkin hasilnya dia rendah, tapi kita harus beri apresiasi dari apa yang sudah dia kerjakan. Walaupun sebenarnya dalam hati kita ini kerjanya begini, tapi bagaimana prosesnya siswa itu untuk dia prosesnya dia mengerjakan tugasnya itu. Kemudian secara konsisten, jadi setiap kita masuk kita apresiasi siswa, apresiasi. Terus fokus pada proses tadi yang terbilang sih pada semua murid. Walaupun hasilnya yang didapatkan kasihan kurang bagus, tapi kita lihat prosesnya, usahanya dia supaya selesai pekerjaannya, selesai tugasnya. Walaupun ya itu mungkin nilainya beda-beda yang kita kasih ke. Boleh saya ini Maaf. Gak apa-apa jadi diskusi kita ini. ya. Di sini di poin keempat saya agak bagaimana ya, yang memberi pengakuan secara konsisten. Kata konsisten itu kan menyatakan sebuah apa ya, kita harus konsisten. Apabila pada minggu ke depannya, kita kan berprinsip harus konsisten ya. Yang kita berikan apresiasi ini kepada siswa ya. 2 minggu ke depan dia berubah, dia tiba-tiba berubah, berarti kata konsisten itu akan hilang. Ya, hilang dengan sendirinya. Apakah kita perlu perubahan lagi untuk mencapai kata konsisten itu kembali kepada diri siswa itu sendiri? Betul dari itu yang kita bilang. Tapi di sini kan ada ini pada semua murid secara bergantian. Jadi mungkin hari ini kita kasih dia pujian, besok tidak, besok orang lain lagi kita ganti. Nah, tapi harus konsisten.
secara bergantian semua. Jadi tiap hari mungkin ini 4 orang mungkin kita kasih bagus. Besoknya lagi kita berikan pertanyaan, ada yang menjawab. Nah, yang menjawab mungkin dia lagi. Mungkin kita ganti orang selagi yang memberikan jawabannya, kita apresiasi kan. Nah, ini kan konsisten tetapi secara bergantian. Jadi jangan dia terus yang kita kasih apresiasi loh. Bisa anak lain. Iya. Konsisten ini mungkin maksudnya setiap pertemuan kita kasih terus apresiasi, tetapi pada anak yang berbeda. Semua murid secara kali Mungkin bukan dilihat dari waktunya juga konsisten. Kayak kapan itu anak melakukan hal positif, tetap dikasih apresiasi gitu. Bukan kayak tiap minggu harus dikasih pujian. Tiba-tiba dia berubah, berarti kata konsisten itu hilang. Kami individunya yang selama ini kita Iya, bukan berarti tidak konsisten. bukan berarti kalau kita yang tidak konsisten. berarti Kejadiannya, Namanya juga manusia, manusia tuh kadang kita semangat, kadang kita hilang malas juga, kadang hilang juga. Tapi yang harus konsisten melakukan apresiasi kita, tapi ya itu bergantian. Mungkin pokoknya setiap kapan ada anak yang bukannya bagus dalam bidang atau bagaimana, kita selalu kasih apresiasi. Tapi itu nih harus kita kasih kesempatan juga sama anak yang lain. Mungkin yang pendiam-pendiam kita coba tuh. Akhirnya kita baru tahu ternyata ini anak paling pintar. Hanya mungkin selama ini kita tidak kasih kesempatan, atau kita tidak bisa menimbulkan rasa percaya dirinya siswa. Akhirnya dia malu menjawab padahal sebenarnya dia berpotensi. Nah, ini contoh pengakuan atau apresiasi. Kemarin saya perhatikan kayaknya kamu begini deh. Terus rasa empati ini besar sekali. Kayak kita, kamu bagus sekali. Rasa tanggung jawab ini besar sekali. Ya, itu sama saja kita kasih ada suatu situasi, ini situasinya. Saya menghargai nih usahamu, namanya itu. Terima kasih ya, itu juga suatu bentuk apresiasi dengan kita mengatakan terima kasih, itu juga apresiasi. Nah, ini juga ada tadi namanya hukuman dan konsekuensi. Hukuman dan konsekuensi itu beda. Kalau hukuman itu yang tidak tertulis, tapi konsekuensi itu adalah konsekuensi itu dari sesuai apa yang kita lakukan. Rasa tanggung jawab lebih ke tanggung jawab. Kalau ini ada mencatat 1000 kali, sebuah hukuman. Apakah itu mencatat 100 kali di buku, saya tidak akan terlambat lagi? Apakah itu hukuman atau konsekuensi? Apakah itu hukuman atau konsekuensi? Karena kita sudah semua tadi. Apakah hukuman atau konsekuensi itu? Kalau kita kasih, kan dia terlambat, kita kasih mencatat 100 kali. Apakah itu hukuman atau konsekuensi? Ada yang masih lama, kenapa konsekuensi? Karena sebelum Karena menurut saya ya, karena sebelum ada kata mencatat 1000 kali, saya dengan siswa tersebut sudah ada kesepakatan. Jadi setelah dia melanggar, konsekuensinya harus dia catat. Nah, itu menurut pendapat saya. Bukan hukuman tapi konsekuensi yang harus dia jalankan karena kita sudah sepakatnya sebelumnya. Sebenarnya bisa juga begitu kesepakatan, tapi mungkin kesepakatannya bisa mungkin dialihkan ke hal yang positif toh. Kalau mencatat 100 kali kan saya rasa tidak ada gunanya toh. Kalau saya kurang setuju Itu. Jadi itu bisa juga kita katakan sebagai hukuman karena kita menghukum siswa itu namanya. Iya betul. Mungkin bisa kita bikin konsekuensi tidak boleh terlambat. Kalau terlambat, namanya konsekuensinya apa? Mungkin harus membersihkan kelas di alih pelajaran atau bagaimana? Mungkin bisa dialihkan ke hal-hal yang positif. Kalau pada saat yang mencatat 1000 kali itu, kalau moodnya lagi bagus, ya di sini kita lihat dari psikologi anak ya. Jadi kalau kalau ini bersamaan lagi dengan masalah, bertumpuk lagi, ya akan menambah masalah baru. Tidak mau datang sekolah, takut dengan teguran guru lagi. Itu nih tadi akhirnya motivasinya. Ya kurang habis. Itu mungkin bisa dikatakan sebagai hukuman karena lebih ke menghukum, memberikan efek jerah sama itu. Terus kalau lari mengelilingi lapangan karena tapi kalau menurut saya kata hukuman itu untuk siswa sebenarnya terlalu besar sekali. Iya dampaknya. Iya karena kita kan mendewasakan sesuatu masih berproses. Harusnya kalimat yang bagus itu konsekuensinya. Kalau hukuman itu seakan-akan kita mengancam siswa dia takut. Iya, dia akan mau tidak mau harus siap harus dia ikuti karena hukuman. Harusnya kalimat yang halus itu kan kita
namanya bahasa ilmiah, kita carilah yang bisa memacu siswa ya. Kalau tidak, konsekuensinya nanti ini begini. Kalau hukumannya agak ini ya, nanti hukuman itu pasti. Secara tidak kita mempraktekkan, kita hukuman kata hukuman itu hukuman dia. Ya, lawannya dua diubah. Kalau konsekuensinya ya sanksi ya. Kalau menurut saya sih. Iya betul. Nah, jadi itu bisa mungkin kita bilang kan Iya, kalau konsekuensi hanya itu makanan ini sudah tradisi ya. Iya, ada terbangun sekarang. tingkat umur toh ya. Kalau kita kayak dewasa kayak biasa kita dengar. Jadi sekarang itu lebih ke mungkin konsekuensi hapus itu namanya hukuman, kita lakukan di konsekuensi. Sekarang kan kita beredukasi, ada perubahan apa? Pertemuan atau penjelasan kita kasih edukasi di bahasanya sekarang toh? Iya. Biasanya kalau biasanya kita membiasakan apa konsekuensi. Iya, maksudnya seperti itu. Apa hukuman nanti secara tiap serta-merta? Bibi aja tadi berubah. Nah, ini ada lagi namanya 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol guru di dalam kelas itu ada namanya pembuat merasa bersalah, penghukum, teman, pemantau dan seterusnya. Ini tapi ada yang tanggal merah satu. Jadi kita guru di kelas. Beda jumlahnya. Jadi kita membuat merasa Kok ini harus disesuaikan dengan bulan hari ini? Kita Bulan 7 kayaknya, boleh bulan berapa? Nah itu berarti posisi Iya lagi bulan hari kerja sesuai. sedang menjadi pembuat merasa bersalah Nilainya. dengan lewat kata-kata kita itu. Tanggal berapa yang sesuai kan? Bagus ya. Terus yang adalah penghukum. Mereka absen. Kamu itu tidak pernah Dari minta aja kita dalam menjawabnya. pelajarannya itu kamu itu tidak pernah masuk. Nah itu kita menghukum lewat kata-kata. Memang ini Dari tulis mengajar tak? kadang kita lakukan kadang Dari kita tulis lakukan mengajar tak cuman secara jasmani dan spontan karena ada dalam ini. kata-kata itu posisi ini dia di mulai bulan berapa? Bulan 7. Nah itu kadang kita lakukan secara Kata bukan 7. di kelas sebagai teman. Ayo ayo masuk di kelas. Kemudian dihalangi posisi menjadi teman. Kenapa teman? Karena dia Saya sempat lawan itu di TPP itu tahu. membawa siswa tuh Yang bagi tahu akrab gitu. Pemantau. Apakah kamu sudah makan? Kamu sudah kerjakan PR belum? Itu kita memantau posisinya. Kalau sebagai manajer itu bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Umpamanya ada yang bermasalah, lalu kita tanyakan, bukan kita menyalahkan, tapi kita tanyakan bagaimana tips kamu supaya selesai masalah. Boleh saya bertanya tadi itu apa? Tugas apa? Kontrol guru. Kontrol guru atau siswa? Guru. Nah, begini. Kita kan mengikuti ini apa? Sudah ada di dalamnya CBP kan calon bergerak mungkin. Boleh saya bertanya karena saya mengalami sendiri. Ya, di kelas tadi saya mengadakan diskusi. Siapa lagi namanya siapa? Wisnu. Pada saat pembagian kelompok, entah dia dari dirinya minder atau rasa percaya dirinya kurang, atau dari temannya, tidak ada yang mau bergabung dengan dia. Nah, saya sebagai kontrol ya, kontrol. Ya. Untuk mengantisipasi supaya rasa percaya dirinya muncul, si Wisnu, nah, saya siap menjadi anggota kelompoknya. Nah, karena dia mengerjakan tugasnya secara individu, tidak ada yang mau bergabung. Dia mencari teman tidak ditolak, terpaksa dia tugas kelompok yang seharusnya jadi tugas kelompok menjadi tugas individu. Oke, yang penting kamu mau berbuat. Pada saat nanti dia presentasi dia butuh teman, makanya saya menjadi temannya, boleh tidak? Ya, saya masuk di kelompoknya si Wisnu, dan saya juga mencari teman-temannya untuk menjadi bisa sampai 4 orang. Ya, jadi saya masukkan si Masnur, Ramdan dengan Adriansa. Itu ketika siswa dia tidak aktif. Dia hanya datang duduk diam pulang. Jadi dengan cara saya itu bagaimana keempat siswa itu supaya bisa dia berbuat juga. Rasa percaya dirinya ada. Karena selama ini dia hanya duduk diam, aku tidak ada kegiatan. Iya. Apakah boleh saya lakukan seperti itu? Untuk membantu si Wisnu. Nah, jadi kalau dari cerita yang tadi kita simpulkan mungkin katanya posisi mana yang harus kita ambil ya. Nah, posisi mana yang kita ambil di situ, kita harus ambil posisi manajer ya. Manajer karena apa? Nah, kita sudah lihat kita seperti itu di kelas. Nah, posisi manajer itu adalah namanya kita ini segitiga garis itu segitiga garasnya di situ.
ada 3 tahapan. Nah, kita panggil tadi anak, terus kita tanya yang pertama, kenapa kamu kan mungkin ini bukan kesalahan ya, bukan kesalahan, tapi suatu masalah juga dalam kelas. Kita tanya kenapa kamu selama ini, masalahnya apa? Itu nih sering juga pasti sering kita panggil kemudian apa namanya, jangan kamu salahkan dirimu sendiri. Karena tidak ada temanmu, jangan salahkan dirimu sendiri. Mungkin itu juga kesalahan orang lain. Kita tidak bisa paksa juga orang lain mau suka sama kita mau tidak. Tetapi itu harus kita cari di dalam perubahan. Solusinya pada saat itu sebelum si Wisnu masuk, saya sampaikan kepada semua teman-temannya, saya minta maaf sebelumnya. Ini teman kalian yang agak kurang dari kalian, jadi saya minta tolong temannya motivasi. Nah, kita bantu Wisnu untuk bisa seperti kalian, karena dari awal masuk sampai akhir pelajaran ini itu tidak ada perubahan. Tidak ada senyum, dia hanya duduk, dia tidak bermain, semangatnya tidak ada, tapi dari yang bagus dari hanya itu rajin kehadirannya, intinya dia tidak bergaul, dia diam kan. Saya ini jadi masalah dia urusan beda belajar, jangan kita memberikan Iya itu. Kadang juga kita sudah usaha juga jaringan dalam kita, kita sudah ajak juga mungkin temannya, mungkin memang karakternya. Jadi mungkin ada yang namanya sistem pembelajaran berdiferensiasi. Jadi setiap anak itu beda metode kita belajar. Makanya tadi dia bilang begitu, mungkin kita jadi teman diskusinya, kita jadi teman diskusi, kita posisikan diri sebagai teman diskusi. Karena ya itu mungkin metode belajarnya tiap orang beda-beda. Mungkin dia pasti tidak bisa bergaul, tidak bisa. Kita ada juga yang namanya kenapa faktor sosial gitu kan, lingkungan. Jadi kita begitu kan tadi kan mungkin dia tidak ada diri, jadi Orang ini perhatian dari orang bimbingan. Saya selipkan Wisnu senyum dong. Nah, langsung spontan dia senyum. Nah, tapi kan sebelumnya saya sudah minta izin sama teman-temannya. Kalau Wisnu itu saya akademikan, bagaimana bisa dia seperti kalian, dia bergerak ke sana kemari, datang dulu. Pas saya masuk itu biasa, Wisnu senyum dong. Nah, mulai beda, tarik juga senyumnya. Ya. Nah, kalau saya mungkin sudah cocok nih. pokoknya kata kuncinya tidak diekspresi. Iya. Iya. Karena sudah begitu mungkin karakternya kok, jadi mungkin bagaimana cara kita supaya dia juga dia seperti teman-teman, dia tidak rajin, hanya mungkin dia tidak bisa mungkin dia berkomunikasi dengan orang. Iya. Saya rasa tidak ada yang salah mungkin cuma Nah, kalau dilihat, saya ini kan ada buktinya. Dia buat individu, harus saya hargai. Padahal ini sebenarnya kelompok. Sebenarnya kelompok, tapi tidak ada yang mau gabung, dia juga tidak mau gabung. Nah, tadi dia berpisah sendiri, saya gabung dulu di kelompok lain, supaya dia melihat cara kamu sendiri. Ya, nah, pada saat itu dia menyetor. Sebenarnya untuk aturan dari diskusi dengan sistematika penulisan sebuah laporan yang saya minta bukan seperti ini, tapi harus saya hargai bahwa dia mau juga berbuat. Contohnya, saya meminta foto diri, dia aturannya harus di belakang, dia di depan. Hanya balik, tidak ada usulnya. Iya, tidak ada usulnya. Hanya memang dasar berkuatnya apa? Ada keinginan. Hanya begitu mungkin kita sebagai dia gitu. Sebenarnya dia harus dimasukkan di kelompok. Nggak bisa dia lawan sendiri. Kita buat, nggak boleh hanya yang mau bimbang sih. Berarti dia Iya, tapi istilahnya dia menulis sih. bapaknya kan Harus hargai insinyur. harusnya di fotonya di belakang. Tapi itu saya pun akhirnya Ini negaranya berapa tadi? ada itu pakai nama template. iya tunggu dulu jangan dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tidak. Gimana kabarnya? Bagaimana kabarnya? Baik. Semua ya? Sudah makan semuanya? Belum. Pagi ini kita akan membuat namanya keyakinan kelas. Saya kan sudah tahu keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu seperti kesepakatan kelas yang kita buat sebelum memulai pelajaran. Jadi kesepakatan keyakinan kelas itu bisa disebut disiplin kelas.
Jadi peraturan yang dibuat terus yang kita laksanakan selama pembelajaran berlangsung. Paham? Sebelum kita mulai, Ibu punya permainan namanya ice breaking. Nah, namanya itu tembak door. Jadi, umpamanya sekarang coba berdiri semuanya. Oke, sudah tahu permainannya? Jadi, kalau ada ibu yang sebut door, samping kanan kirinya, saling berikan nama. Siapa cepat, siapa yang lambat, yang lambat itu. Paham? Sekarang kita mulai coba bareng kita. 1, 2, 3. Sudah berapa orang? Ada orang lagi. Oke, ya pokoknya. Hijau kuning Oke, Milka maju. Oke, lagi. Enggak, duduk. Lagi. Oke, duduk semuanya. Oke, sekarang sebelum kita mulai pelajaran, Ibu akan membuat kita akan membuat bersama-sama namanya keyakinan kelas. Siapa yang tahu apa itu keyakinan kelas? Peraturan, apalagi? Apa sih, Kak? Keyakinan kelas itu adalah apa yang kita yakini atau apa yang menjadi acuan kita di kelas, apa yang boleh dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan. Nah, masing-masing kalian nanti Ibu akan bagikan sticky note, kertas note. Nanti kalian tulis kira-kira peraturan apa saja yang boleh dan yang tidak boleh dilakukan selama pembelajaran berlangsung. Contohnya, apa contohnya? Peraturan apa contohnya? Tidak boleh makan di kelas. Terus apa lagi? Tidak boleh membuli teman. Tidak boleh membuli teman. Apalagi? Tidak boleh mencoret dinding. Tidak boleh mencoret dinding. Tidak boleh mengotori kelas. Nah, sekarang kalian tulis kira-kira ide apa saja atau peraturan apa saja yang akan kita terapkan selama pembelajaran. Nah, Ibu akan berikan. Bu, namanya Bu. Apa? Peraturan kira-kira. Peraturan apa saja? Ya. Nah, yang sudah menuliskan boleh langsung ditempel di papan tulis di sebelah sana ya, sebelah ujung. Oke. Udah, Mas Lipan? Sudah, Bu. Silakan langsung ditempel di papan tulis yang sudah. Di sebelah sana, di sebelah sana. Oke. Ada yang belum mengumpulkan? Sudah semuanya ya. Nah, Ibu akan bacakan satu persatu kira-kira peraturan-peraturan apa saja yang sudah kalian tuliskan di kertas ini. Tidak boleh mengejek orang tua.
mencontek dan membuli. Terus Zahra pun tidak boleh tidur di kelas. Nur Syafiqah tidak boleh memalang teman, tidak boleh menyebut nama orang tua, tidak boleh mencontek, tidak boleh mencoret dinding, tidak boleh membawa HP, tidak boleh makan di kelas, tidak boleh membuli, tidak boleh telat bayar pangkas, tidak boleh membawa HP, tidak boleh makan dan tidur di kelas, tidak boleh berbicara kotor, menjaga kebersihan, selalu sopan kepada yang lebih tua, tidak boleh mengejek orang tua, tidak boleh merokok di kelas. Ada yang suka merokok di kelas? Ada yang suka merokok di kelas? Ada. Tidak boleh ribut nanti aja, tidak boleh berkelahi di kelas. Stop jangan dulu. Jadi ini yang kalian tulis itu kebanyakan namanya kalimat negatif. Yang kata-kata tidak boleh itu namanya kalimat negatif. Nah, akan diubah menjadi kalimat positif. Contohnya, tidak boleh mengalah teman, tidak boleh menyebut nama orang tua, tidak boleh membuli, tidak boleh apalagi ini makan di kelas. Nah, itu kita ubah menjadi kalimat positif, yaitu kira-kira apa? Kalau dilarang itu kalimat negatif karena ada kata-kata tidak boleh. Nah, kalimat positifnya kalau kita rangkum menjadi satu boleh, bisa kita ubah menjadi saling menghormati. Kenapa saling menghormati? Mengejek nama, menyebut nama orang tua, menghormati atau tidak? Tidak. Makan di kelas menghormati temanmu tidak? Tidak. Menghormati gurumu tidak? Tidak. Jadi kita ubah menjadi kalimat positif, yaitu saling menghormati. Makanan dua ruangan. Kemudian tidak boleh mencoret dinding, tidak boleh berbicara kotor, menjaga kebersihan, sopan kepada yang lebih tua, sama tadi termasuk di saling menghormati. Terus tidak boleh mengotori kelas, tidak boleh membawa HP. Nah, ibu rangkum menjadi kata disiplin. Disiplin itu sudah masuk semuanya. Tidak bawa HP disiplin atau tidak? Terus apa namanya? Mencoret-coret dinding disiplin atau tidak? Tidak. Jadi kita ubah menjadi kalimat positif, yaitu disiplin. Terus ada yang namanya juga menjaga kebersihan. Kira-kira apa lagi? Saling menghormati, disiplin, menjaga kebersihan. Kira-kira apa lagi? Kira-kira? Stop. Pause. Stop. Apa lagi kira-kira yang punya ide usulan? Saling menolong, menjaga kebajikan. Saling menolong boleh. Kerjasama maksudnya? Kerjasama. Bertanggung jawab. Kerjasama dalam hal apa? Dalam hal kerja kelompok. Dalam hal diskusi. Dalam hal apa? Piket dong. Terus bertanggung jawab. Apa kalau bertanggung jawab? Kalau habis makan ada sampahnya, dibuang di sampah. Kalau merusakkan barang milik orang lain harus diganti, harus bertanggung jawab. Karena apa? Merusak barang orang lain, kalau pinjam harus bertanggung jawab. Kita tambah jadi bertanggung jawab. Oke. Nah, kira-kira dari kesimpulan yang sudah kalian tulis, Ibu simpulkan menjadi satu nilai positif dan keyakinan kelas. Apakah Ibu setuju atau tidak? Setuju. Apakah kalian setuju kalau kita saling menghormati? Setuju. Setuju atau tidak kalau kita ingin disiplin? Setuju. Menjaga kebersihan selama jam pelajaran? Setuju tidak? Setuju. Saling tolong menolong? Setuju. Bertanggung jawab? Setuju. Kerjasama? Setuju. Kerjasama artinya dalam hal yang baik. Kalau kerjasama mencontek boleh tidak, Bu? Boleh. Oke, terima kasih atas kerjasamanya anak-anak. Ini berarti ini adalah keyakinan kelas selama pelajaran Ibu berlangsung. Jadi, kalau seandainya pelajaran Ibu sedang berlangsung, nilai-nilai keyakinan kelas ini yang harus kita sepakati, yang harus kita lakukan selama jam pelajaran. Kalau tidak menepati keyakinan kelas, berarti ada konsekuensi yang harus diterima. Oke, paham? Kita Ibu cukup sekian. Semoga apa yang sudah kita lakukan hari ini bermanfaat dan bisa kita lakukan dengan sungguh-sungguh.